Yang nyiptakannya bapak beliau. Turun ke anaknya. Anaknya mengeksplorasi sesuatu yang lebih di luar dugaan. Kalau zaman dulu sebelum internet ada, itu disebut alam gaib deh. Alam gaib yang pertama kali berhasil dieksplorasi adalah internet. Dulu kan tidak ada. Kita cuma bisa bayangkan dulu, bisa gak kira-kira aku ngirim pesan ke dia, cuman cak mana jauh? Iya, jauh. Dulu kan? Kalau zaman dulu cak mana caranya? Pakai gagak, pakai merpati, terbang. Iya. Nyampe tengah jalan tembak uang mati. Ada juga surat kale, dibabit ke kenorai bapak yo. Itu zaman dulu dek. Artinya apa? Artinya internet dulu masih cak alam gaib dek. Masih sama seperti dunia gaib. Tidak ngerti gitu. Tapi ketika ditemukan sama beliau, semuanya berubah. Bukan saat negara api menyerang, ketika beliau buat website. Disitulah internet benar-benar dieksplorasi secara habis-habisan. Ekspansi. Yang awalnya penyimpanan mereka, oke, kita sediakan lahan untuk internet 16 giga. Karena banyak kebutuhan tadi, karena banyak yang perlu disimpan, banyak yang perlu diupload. Ketika itu pula ekspansi terus. Itulah dek teori kebutuhan manusia. Kayak rasa ingin tahu manusia itu tidak terbatas. Jadi selama masih ada yang nama manusia, selama itu pula internet bakal meluas. Kalian tidak bisa mengukur mana batas internet, mana patok internet, tidak bisa. Tapi kecuali ketika kalian memiliki website, kalian bisa matoki ini batas internet aku, punya akunian. Sama seperti tanah. Paham kan kalau kalian punya kaplingan, ada patok, ini patok tanahku, ini patok website aku. Tapi untuk luas tanahnya, luas websitenya, luas internetnya tidak bisa kalian ukur selama masih ada yang namanya manusia. Balik lagi, jadi Berners-Lee ini kemarin tuh sempat kerja di salah satu perusahaan besar di Amerika. Ketika itu ribet, karyawan itu ribet ketika mau kirim berkas atau ngasih informasi, karena harus ketemu dulu. Karena harus via gadget dulu, yang dulu kemarin. Di dulu itu, zaman dulu itu susah. Dapat gadget yang secanggih ini susah. Jadi sekedar telepon yang gue besar, nak muter-muter dulu, segede gaban, cak ini. Halo? Susah kalau nak kirim informasi. Makanya dia ngembangin yang namanya website. Pakai apa? Pakai bahasa baru. Jadi website itu dibuat pakai bahasa. Bukan bahasa seperti kita pada umumnya, bukan bahasa logan, bukan. Bahasanya itu disebut dengan HTML. Ini sengaja tidak kami tampilkan. Harap diingat baik-baik, bila perlu dicatat. Jadi bahasa yang dibangun untuk menyusun sebuah website itu adalah HTML, Hypertext Markup Language. Hypertext Markup Language. Jadi website itu terdiri dari banyak kode. Kalau mau ditunjukin bisa kami praktekkan. Ada sambil nggak? Sambil. Kalau Sublime di sini kasih. Coba buka yang itu. Ada. Sebentar ya. Kita lihat ke kalian. Jadi balik ke tadi deh, masalah website. Ya. Ini beberapa website yang sudah kakak sediakan. Kalian silakan lihat. Contohnya ada Blogger. Terus ada Instagram tadi. Kalian tahunya mungkin ada yang belum ngerti kalau Instagram itu sebenarnya website. Mungkin kalian tahunya aplikasi. Iya. Ya kan, soalnya downloadnya di Play Store, gitu kan. Jadi awal mula aplikasi itu berasal dari website. Loading sih. Loading. Tunggu dengar ya. Jadi, inilah bentuk website. Ini salah satu contoh, ada pesantren yang sudah jadi mitra kami, namanya Pondok Pesantren Al Furqan. Pernah dengar? Pernah. Itu pesantren kawan. Pesantren kawan, maksudnya kita ini kawanan sama dia. Nah, ini salah satu contoh websitenya, Dek. Iya. Jadi tadi website tadi terdiri dari apa? Teks.
Ada teks? Ada. Ada media. Ada gambar nggak di belakang ini? Ada? Ada kan backgroundnya? Kelihatan nggak backgroundnya? Tidak ya. Ada video. Nah ini gambar. Ada Jadi website itu tersusun dari itu deh. Si Berners-Lee nemu ke cara, cak mana caranya media tadi bisa masuk ke dalam halaman kecil ini. Halaman ini. Makanya beliau itu mengembangkan satu buah bahasa namanya HTML yang bisa buat gambar media itu bisa masuk ke dalam halaman seperti ini. Dari sinilah mulai dikembangkan tata cara komunikasi di perusahaan mereka lewat HTML. Jadi nyusun kode seperti apa ya? Ya cak majalah. Mereka bikin majalah, iya. Mereka seperti bikin majalah atau buku yang bisa diakses secara online melalui web browser namanya. Web browser mereka sendiri. Mereka punya web browser, tapi ini belum diduniakan, belum dipublikasikan sama mereka. Itu awal dari website. Paham enggak? Tidak ya. Paham enggak? Sampai sini ada yang ngerti belum? Sudah ngerti belum? Asal mulai website. Pokoknya Bapak itu Kak. Jadi dulu tuh website itu bukan cak sekarang. Dulu website itu tuh dibuat untuk komunitas atau sekelompok orang. Benar. Nah, jadi si Berners-Lee itu buat website untuk keperluan penelitian. Ya, para peneliti untuk mencari-cari informasi atau memberikan informasi cak itu. Nah, awalnya cak itu. Jadi berangkat dari komunitas atau sekelompok orang yang mungkin hanya sekian persen dari populasi manusia ya. Nah, cak itu jadi awal mulanya tuh ngapa website itu dibuat oleh Berners-Lee itu. Tujuan awalnya itu. Baru setelah itu beliau pada tahun sekitar 1830-an beliau mempublikasikan penemuannya dijadikan untuk konsumsi publik umum. Agar apa? Agar media ini berkembang. Dan kita lihat sekarang berkembang enggak? Sangat berkembang. Zaman dulu tahun 2003 itu sudah ada 11 miliar website yang terdata di Google. 2003. Ini 2021. 2012 selamat kita ya. Waktu itu hampir ya. Nah, bayangkan deh sekarang berapa populasi website yang ada di internet. Bayang enggak kalau zaman itu sudah ada 11 miliar. Bayang enggak berapa banyak? Yang kalian akses baru Facebook, Instagram, ujung-ujungnya ada juga yang akses TikTok. Bener enggak? Bener. Jadi di sini kalian harus membuka wawasan deh. Ternyata banyak loh website di luar sana. Iya, yang bisa kita akses. Bener. Baik yang lebih buruk kualitasnya ataupun yang sangat-sangat baik. Baik yang paling mudah diakses seperti Google ataupun yang sangat sulit diakses. Contoh website pemerintahan. Itu deh website. Perkembangan website. Next. Nah, ini pengertian tadi. Ini yang pengertian website tadi. Oh iya, sedikit informasi ya. Facebook yang kalian pakai sekarang juga dulunya dibuat untuk internal atau hanya di dalam kampusnya si Mark Zuckerberg itu ya, yang pendiri Facebook. Itu asal mulanya ya dibuat untuk di tempat dia belajar ya, di tempat untuk lingkungan dia belajar, dalam hal ini perguruan tinggi dia cak itu. Jadi kita pesan yang tersirat dari sini ya, mungkin ada sedikit kita sisip ke, kalau kita nak buat suatu perubahan itu dimulai dari hal-hal kecil dulu ya, baru kita pacak mencapai perubahan yang besar. Jadi misalnya di Ponpes Darul Iman misalnya pengen buat, misalkan taruhlah ada aplikasi chat Darul Iman misalnya untuk lingkungan pesantren untuk komunikasi antara siswa santri sama ustazahnya cai tenang itu, wallahu alam bisa baik kalau kita kembangkan
Ya, itu age mendunio cai tenang mendunio dan jadi sebesar Facebook sekarang. Mark Zuckerberg dulu cai itu juga. Mark Zuckerberg yang Itulah. yang punya Facebook itu dulu cai itu juga. Jadi berangkat atau mulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu. Benar. Jadi jangan kalian pikir Facebook itu sudah besar. Iyo, Langsung besar lahir. Tidak. Dan yang lucunya fakta kalau Mark itu ternyata meretas deh.